Itu saya ngeliat sosok anak kecil nggak pakai pakaian kayak kita gini lah, nggak pakai baju. Itu lagi jongkok di gundukan sampah lagi ngerobekin plastik. Begitu saya panggil, ngapain? Biasanya ketika kita ketempelan atau tabrakan sama dia, jadi kalau misalnya makhluk ini masih ada di dia bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Sampai sekarang saya masih ingat posisi dia lari itu merangkak seperti binatang langsung masuk ke lubang pembuangan limbah. Malam memang menjadi waktu keluarnya bagi mereka yang tak terlihat. Bahkan dalam gelap, mereka dapat memperlihatkan wujud aslinya kepada manusia yang dirasa pantas untuk mengetahui keberadaan mereka dimanapun tempatnya. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Ya la tercera vez. Tercera vez que entro y no hay nada. Selamat datang di Podcastis, Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis di dunia nyata maupun di dunia lain. Karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita. Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga praktisi supranatural kita Kak Ana Anderson. Dan sekarang kita udah ada narasumber yang namanya Bang Kancil. Bang Kancil apa kabar? Baik. Bang Kancil ini kan ada cerita di mana ada kejadian horor di tempat kerjanya, di mana Bang Kancil ini bekerja sebagai petugas keamanan. Boleh diceritakan dari awal gimana ceritanya? Jadi intinya di pas zaman COVID, awal-awal COVID itu saya baru dapat kerjaan lagi karena udah 2 tahun lamanya saya nganggur tuh. Nah, dari awal COVID itu saya bekerja sebagai penjaga, tim jaga lah ya, bisa bilang security lah ya. Penjagaan dari pagi, terus tugas malamnya juga ada gitu. Nah, dari awal mula saya kerja itu, saya masih fun aja, masih biasa, masih jalin satu rahim sama karyawan-karyawan yang ada di situ, termasuk sama komandan security-nya gitu kan, dan karyawan-karyawan di resto itu. Karena di situ selain resto seluas itu, tanah itu ada beberapa kantor gitu, ada 2 unit kantor lah gitu, dari dempetan sama bangunan resto tersebut. Jadi yang saya amanin di situ, yang saya jaga bukan hanya resto aja, tapi mengontrol 2 kantor tersebut. Nah, jadi dari situ saya jalanin. Satu hari saya pertama kali masuk itu pagi. Nah, saya masuk hari pertama pagi, hari kedua itu malam. Di hari kedua malam itu udah awal saya masuk jaga malam, itu udah ada teror-teror yang ya bisa dibilang dahsyat lah gitu kan. Gitu. Jadi buat saya gimana ya? Kesimpulannya jadi hal-hal aneh tuh ya begitu aja adanya gitu, datang begitu aja gitu, dari suara-suara, dengungan segala macam gitu. Karena ternyata pas saya pahamin, saya terusin ke belakang terus, karena jaga malam itu kan kita harus ngontrol area zona-zona luar dalam yang kita jaga. Nah, ketika saya jaga di malam pertama itu saya jaga, saya terusin terus ke dalam, itu ada mes karyawan 2 lantai di dapur ya, dapur buat resto tuh. Nah, di dapur resto itu sangat luas tuh space-nya. Itu pun ada dokumentasinya di saya. Nah, di situ selain dapur, ada juga tuh di belakang tembok dapur itu ada tingginya kisaran 1 meter lah kurang lebih tembok. Itu langsung ke pemandangannya itu langsung ke rawa, Kak. Kayak waduk nggak kepake gitulah gitu ya. Udah terbengkalai lah gitu. Nah, mungkin sosok-sosok dari situ yang saya pahamin gitu yang ada, karena banyaknya tuh sosok adanya di dapur sama di belakang resto. Karena pas dari pintu masuk utama resto, dari dalam kita masuk ke ruang tengah, nanti ada pintu buat tembus ke toilet tuh, pintu belakang resto kan, yang toilet tamu. Nah, di situ ada taman, space taman sama buat ruang outdoor lah ya, ruang rokok tamu-tamu resto, sama ada kolam ikan gitu. Jadi disitulah tempat
makhluk-makhluk yang ada di situ. Suka munculin wujudnya Kak. Seperti sosok Nona Belanda. Yang awalnya saya nggak tahu itu, ternyata saya pahamin itu dari karyawan security kerja saya, yaitu senior saya Pak Umar. Nah di situ kenapa saya bilang ada Nona Belanda gitu. Saya tahu dari beliau. Karena memang bangunan resto itu dulunya memang bangunan tua Kak. Disulap ya seakan-akan ya zaman sekarang gitu ya, disulap sama bos ya jadi sebuah resto gitu. Nah dari Nona Belanda itu sering bermunculan sosok-sosok lain. Awal mula tuh saya ketemu sosok tersebut dulu tuh. Begitu lagi ngontrol area dalam resto di ruang tengah, saya baru pahamin di dalam resto itu ada satu ruangan tuh ruangan meeting, kayak buat reservasi lah ya, acara ulang tahun atau arisan. Nah di situ saya center, salahnya saya pas buka pintu itu saya nggak nyalain lampu dalam ruangan tersebut tuh. Jadi saya saklarnya nggak saya nyalain di luar depan pintu itu, saya langsung buka pintu, sorot dengan saya bawa pencahayaan tuh, center. Nah itu sontak tiba-tiba ada wujud asap kecil tuh yang langsung jadi bayangan hitam. Nah di situ saya nggak gubris tuh, nggak udahlah paling ini dari pantulan cahaya center gitu kan. Ya nyatanya enggak gitu. Pas saya pahamin ya itu sosok, jadi dari wujud asap kecil itu jadi sebuah sosok hitam yang berbulu kan di sudut ruangan dalam itu, sosok ruangan reservasi itu gitu, ruangan kaca itu. Nah saya keluar. Nah begitu saya balikan badan, itu baru di sofa resto ruang tengah itu saya melihat sosok perempuan muda dengan posisi duduk miring, terus kakinya terlipat gitu, kayak duduk cewek lah begitu. Nah itu dengan keadaan nyamping dia posisi miring. Itu saya sempat nanya karena saya karyawan baru, takut kesalahan atau ada apa gitu ya. Saya berpikiran nggak terlalu jauh tadinya. Nah saya berpikir kok masih ada orang gitu jam segini. Isi ibu lagi nunggu jemputan atau nunggu Grab gitu. Itu nggak jawab. Cuman saya pikir takut saya terlalu jauh bicara terus dia bilang saya nggak sopan gitu ya. Saya hampiri dia, saya lewati dia, terus saya langsung jalan lurus aja ke arah pintu utama resto, pintu keluar. Nah pas di luar tuh saya baru pahamin, loh ini kan udah kisaran 2 jam lebih nih resto tutup gitu dan udah nggak ada karyawan selain saya penjaga malam. Orang tersebut siapa? Itu saya punya pikiran aneh di situ. Itu langsung bulu kuduk saya merinding. Tapi saya pahamin, coba saya terusurin dari pintu samping karena dari resto itu ada 2 yang tadi saya bilang 2 kantor. Nah paling pojok itu ada ruangan tuh pintu gerbang. Pintu gerbang itu buat ruangan ke dalam. Nah itu kita terusurin dari situ, nanti tembusnya ke belakang resto. Cuman itu kebun ke belakang tuh kayak tempat pembuangan sampah lah, limbah resto lah ya. Gitu. Sampah-sampah di trash bag terus menggunung di tempat sampah itu. Itu tempat sampah itu adanya di kebun itu ada pohon kelapa Kak, pohon kelapa tua sama pohon apa gitu di situ. Ada belimbing sayur dan pohon jambu juga, jambu air. Nah pas saya masuk dari pintu samping tersebut, itu yang saya pahamin cuma satu tuh, yang pertama kali saya pahamin itu sosok anak kecil yang sedang mainin kresek sampah ke sana di situ. Itu ya tiba-tiba gitu suara itu awalnya saya kagak ngeh gitu karena gelap gitu, sudut itu memang gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Di belakang tuh kebun gitu kan, tempat pembuangan sampah. Suara apaan itu ya? Nah pada akhirnya saya maju terus beraniin karena saya juga penasaran sama sosok perempuan yang di dalam resto itu. Saya mau lewat pintu belakang gitu maksudnya, biar nggak bolak-balik. Nah saya cari tahu suara tersebut sampai langkah saya percepat, saya maju, saya center, makin cahaya center makin saya gedein ya kan. Itu saya ngeliat sosok anak kecil nggak pakai pakaian kayak kita gini lah, nggak pakai baju, itu lagi jongkok di gundukan sampah lagi ngerobekin plastik. Begitu saya panggil, ngapain? Yang logika saya tadi masuk nalarnya, jadi itu kan tembok tingginya cuma semeter, langsung rawa dan perkampungan di daerah situ lah dekat-dekat resto ya. Saya pikir anak-anak dari kampung sebelah itu naik tembok gitu habis dari rawa, entah dia ngapain gitu bocah, langsung di situ gitu main di tempat sampah. Ngapain? Ini udah malam, bukan tempat main. Pas dia nengok refleks saya center itu mukanya udah plastik semua Kak. Jadi plastik trash bag itu, plastik sampah itu digigitin sama dia langsung lari. Cuman sosok larinya itu yang sangat aneh. Sampai sekarang saya masih ingat posisi dia lari itu merangkak seperti binatang langsung masuk ke lubang pembuangan limbah. Yang mana di belakang resto itu ada 2 lubang pembuangan limbah itu, ada 2 lubang seperti lubang sumur. Itu buat limbah-limbah sampah resto kayak bekas cucian ya. Kayak nasi-nasi apa gitu kan bekas dari wastafel itu cucian. Itu limbahnya ke situ, penyerapannya. Ngeri itu banget. ada lubang 2 kayak sumur, itu langsung nyeburin diri gitu.
Ih, ini kira-kira lokasinya di mana ya Kak? Boleh terawang nggak? Lokasinya, boleh. Aku terawang ya. Tapi aku akan nggak aku nggak akan nyebutin secara spesifik di mana. Tapi mungkin lokasi kanan kirinya apa segala macam tadi. Walaupun udah disebutin di belakangnya rawa ya, gitu. Aku coba terawang dulu. Oke. Jadi di dalam bayangan aku ini, seperti yang telah digambarkan sama Bang Kancil, bahwa bangunannya cukup luas. Bangunannya juga luas, maupun pekarangan belakangnya luas. Di depannya langsung jalan raya. Dan tempatnya ini ada di pinggiran, bukan Jakarta tapi lebih ke pinggiran ya. Gitu, daerah pinggiran walaupun dekat juga dengan jalan tol aksesnya. Di sini yang aku lihat adalah sosok-sosok tadi yang dilihat sama Bang Kancil pada saat jaga malam. Ada noni Belanda, ada juga sosok dari asap kemudian jadi makhluk yang tinggi besar ya, dan ada anak kecil. Ini adalah sosok-sosok yang berbeda masanya tinggal di situ. Jadi kalau yang anak kecil itu adalah sebenarnya peliharaan, tapi bukan peliharaan restonya, tapi peliharaan orang yang sudah meninggal dan akhirnya dia kehilangan majikannya. Jadi dia bermain ke arah restoran itu karena mencari tuan baru ya, karena memang dia udah nggak punya majikan lamanya kan, jadi dia bermain-main ke arah yang ada plastik, kemudian sampah-sampah, jadi lebih bermain di tempat yang memang kotor, dia tempat tinggalnya di situ. Dan noni Belanda itu dia tinggalnya di lokasi di dalam mes karyawan gitu, tapi suka berlalang ke arah restoran sampai ke kantor. Karena memang dia penghuni lama di situ, yang terlama menurut aku. Sedangkan kalau penjagaan besar yang makhluknya berbulu tinggi besar itu, memang di situ pernah ada orang pintar yang tinggal, kemudian meninggal dan dia meninggalkan penjaganya di situ. Tapi bukan pemilik restoran ya, bukan. Jadi sebelumnya itu tanahnya dipunyai oleh semacam jawara ya, jawara daerah situ, dia punya penjaga. Nah itu tetap tinggal di situ. Jadi ini makanya aku bilang banyak makhluk-makhluk yang berbeda masanya tinggal di situ, mulai dari kapannya itu mereka berbeda gitu. Kalau yang perempuan ini menarik nih, yang perempuan. Karena kita dengar dulu penjelasan nanti Bang Kancil ceritanya ya, pasti ada penjelasan dari si sosok perempuan yang berkebaya ini. Gitu. Iya paling gitu aja sih Kak. Jadi kalau buat pemasukan dari Kak Ana tadi, saya ambil kesimpulannya ada sedikit sisi betulnya nih, benarnya, dalam arti sisi benarnya kenapa? Karena dari saya bilang tuh di tempat saya jaga di resto tersebut tuh saya 3 tim lah ya. 3 orang ini saya, Pak Jaka, Pak Umar. Nah Pak Jaka ini orang asli kampung situ Kak. Jadi dia yang tahu sejarah soal awal mulanya gitu. Apalagi tentang ya lingkungan lah gitu. Yang seperti saya bilang di belakang resto itu kan selain ada mes 2 lantai, mes karyawan 2 lantai, ada 3 kamar itu kosong semua, nggak ada yang nempatin. Karena banyak yang nempatin kalau karyawan baru resto itu nggak lama, paling lama sebulan. Karena dia selalu bilang takut lah apalah gitu. Nah itu kan di belakangnya lagi yang saya bilang tadi ada rawa. Kayak sawah lah gitu, pesawahan atau rawa lah kalau orang sana bilang ya, orang pinggiran Jakarta. Nah Pak Jaka ini bilang, jadi memang tempat rawa itu tempatnya dulu sesepuh itu pada buang-buang pusaka, pada buang-buang kayak ya mungkin kalau zaman sekarang jimat kali ya gitu. Jadi saat ya mungkin dia ngerasa udah tua atau udah nggak pantas gitu, itu banyak pusaka yang dibuang-buang, dilempar ke rawa tersebut. Jadi yang tadi Kak Hana simpulkan, saya ada ininya juga nih, ada persamaan dengan perkataan security teman saya nih, karena dia memang si Pak Jaka itu orang situ asli gitu, dan dia lebih tua dari saya. Mungkin ya ini masuk nih dari pengalaman Pak Jaka yang tadi Kak Hana ceritakan, ya anak kecil itu salah satunya mungkin tadi Kak Hana bilang itu ya bisa jadi juga sih Kak gitu, karena memang di rawa itu banyak peninggalan-peninggalan sepuh-sepuh itu yang dulu dibuangin
namanya kan yang tadi Kak Hana sebutkan jawara lah, mungkin apa orang asli pribumi gitu kan banyak kan begitu tuh. Nah apalagi itu kan di pinggiran Jakarta ya, tepatnya di daerah pinggiran Bekasi lah ya. Nah itu kan tempatnya masih ya horor-horornya zaman dulu gimana sih gitu kan, mungkin masih ada sangkut pautnya sama kayak yang masih banyak teluh lah, santet lah gitu. Jadi dari peninggalan petua-petua di situ tuh yang ada pusaka tuh banyak di situ, dirawat tersebut. Makanya tadi masuk omongan Kak Ana nih kesimpulannya. Nah ini saya sambung lagi Kak ya, dari yang Nona Belanda tersebut. Nona Belanda tersebut adanya memang Pak Umar tuh teman saya yang satu bilang emang udah lama bre dia di situ gitu. Jadi Pak Umar ini security tertua lah di situ sampai sekarang juga orang masih ada, masih tugas. Temen udah umurnya udah sekarang 56 apa 57 gitu misalnya. Tapi masih dipekerjakan di situ. Selagi dia masih mau kerja masih dipekerjakan. Jadi Pak Umar itu yang sering nemukan. Bahkan Pak Umar di berapa tahun kerja di situ pecah kepala itu gara-gara mentok di toilet di kamar mandi nih, di kamar mandi itu kena toilet duduk tuh. Itu di ruangan kamar mandi pengunjung. Pas dia center di situ katanya ada suara anak kecil atau apa lagi nangis atau lagi apa gitu ya. Begitu dia cek tuh kayak ada ngejorokin noyor kepalanya tuh dari belakang sampai dia nyungsep kena pecahan, kena palanya pecah tuh kena toilet itu, toilet duduk. Nah sampai sekarang pun masih ada bekasnya Pak Umar itu. Nah dia cerita hati-hati bre kalau di sini gitu kan. Jadi sebenarnya mah nih tempat begini gini adanya gitu kan, kankerannya begini. Terus ada beberapa sosok sih yang hanya menampakkan kayak di kolam ikan itu jam pokoknya jamnya resto tutup itu sekitaran jam 11 atau jam setengah 12 malam ya. Taruhnya begitu udah kondusif semua kalau pada pulang kita baru matiin lampu deh tuh kan, saklar kita matiin sama kita nyabut kucuran air dari kolam ikan itu kita matiin, kita cabut mesinnya, jadi nggak terus ngerojok gitu kan air terjun buatannya tuh suka ada yang mainin air di situ. Sosok perempuan pakai baju putih tapi nggak pernah nampakin mukanya karena dia punya rambut ini sampai bawah Kak. Itu yang pernah saya temukan karena saya pas banget mungkin itu ya bisa dibilang apes kali ya gitu, nggak tahu juga lah wallahu alam ya. Itu pas saya lagi terusurin area dapur saya injak rambutnya dia. Yang saya pikir tadinya cuma karpet sintetis gitu. Pas saya lihat sosok itu, saya sender ke bawah, rambutnya gue injak. Nah dari situ udah nggak bisa lari nih, dengkul kayak udah mau pulang sendiri deh. Sempat ada, ya dalam hati kecil sih ya, sempat ada, udah gue besok resign aja lah gitu. Cuman kan zaman sekarang nyari kerjaan susah kan. Gitu. Ya udahlah, akhirnya saya curhat sama teman pas dari jam 4:30 pagi itu saya udah berpikir matang-matang tuh tadinya pengen bener-bener resign gitu kan, karena memang sosok ini emang nampakin wujudnya Kak, tapi nggak pernah sampai ya amit-amit lah ya, nggak pernah sampai parah lah seperti kejadian Pak Umar tahun lalu gitu. Dulu sih memang iya katanya iseng jahat gitu, cuman sekarang mah udah nggak ada yang jahat, cuman suka nampakin gitu. Apalagi itu di bagian zona belakang di daerah dapur itu parah adanya itu, sosok-sosok apapun ada. Ya, yang tadi saya bilang di tempat sampah itu kan ada pohon kelapa tua itu, pojok itu ada pohon kering, cuman ditebang itu nggak mati-mati sampai akarnya udah ditebang, udah dicopot dari akarnya, itu numbuh terus. Waduh. Jadi badan pohon itu ditebang karena udah tinggi, kering gitu, udah tua. Nah dipinggirin bareng-bareng sama karyawan tuh, sama OB segala macam, sama tim dapur resto. Dipinggirin itu udah lepas dari akarnya, tapi kembangnya masih pada hijau sampai sekarang. Itu sampai sekarang pohonnya masih ada. Jadi intinya dari tempat tersebut sih memang ya karena mungkin belakangnya rawa dan rumah itu tadi sebelum resto itu bekas apa kan kita kagak tahu gitu. Karena kan memang mau nggak mau gitu kan ya hal kayak gitu selalu ada gitu di lingkungan kita. Jadi intinya dari cerita saya ini ya Nona Belanda itu mungkin memang udah lama adanya di situ gitu, dari penunggu situ ya kan, atau dari yang punya rumah gitu kan awal mulanya sampai itu dibeli sama bos resto, disulap jadi resto gitu kan, jadi tempat usaha. Dan sampingnya itu ada 2 kantor, yang mana satu kantor itu kantor pemasaran sih. Jadi intinya dari horornya itu dari tempat-tempat yang ada di sudut belakang resto itu. Jadi dari dapur jalan lagi ke belakang ada kamar mandi karyawan sama tangga buat ke mes tuh. Di lantai 2, di 2 lantai itu ada 3 ruangan itu kosong semua. Tapi pemandangan itu kan langsung lubang plafon yang agak ditutup dari kantor tuh, orang kantor. Itu plafon yang mana bawahnya itu langsung ke plafon resto. Nah itu cuman kelihatan plafonnya doang tuh, loteng lah gitu kalau kata orang kita ya. Itu banyak sampah-sampah yang dijejelin di loteng itu, kayak bekas kasur-kasur karyawan yang udah nggak dipakai, terus bantal guling yang bekas lah gitu, bekas pakai, ditaruh di loteng itu.
Sampai pernah ada karyawan baru kerja kurang lebih 3 bulan, dia bela-belain pulang lagi ke Sumatera, karena kebanyakan di resto itu kebanyakan anak-anak dari jauh-jauh lah, bukan orang sini gitu. Nah itu balik pulang kampung ke Sumatera gara-gara dia ngelihat sosok itu nenek tua yang ada di loteng itu. Itu setiap jam 1 malam dia di dalam mesnya itu selalu dengar tuh, walaupun volume TV digedein sama dia. Shh, shh. Dan nggak taunya suara tersebut, entah kalau bicara karyawan ini ya, entah dia punya kaki atau kagak, orang tua itu tuh dia ngesot sembari giniin sapu lidi. Ya ampun. Di dalam loteng tersebut. Dan ada lagi itu di bawah dekat belakang tembok kamar mandi karyawan, dari mes turun ke bawah itu ada di sudut pojok itu sosok yang saya bilang di dalam ruangan resto itu kan, yang wujud hitam berbulu tinggi, itu nggak kelihatan palanya. Dan ternyata sosok itu adanya tempatnya di situ kan. Jadi begitu, pernah satu pengalaman saya di malam Jumat itu hujan deras-deras itu kan. Di situ saya perasaan udah nggak enak nih untuk keliling sweeping gitu kan, terus dokumentasi buat ngirimin ke HRD kalau malam ini nih dari penjaga malam gitu, laporan gitu kan. Biasa itu lah kan, laporan foto setiap sudut. Itu udah nggak ada keberanian dari diri saya, Kak. Kalau saya mau ke belakang sudut itu gitu, udah nggak ada keberanian. Cuman kan mau nggak mau, lagi-lagi kan tuntutan kerja. Pas saya gedor keberanian saya untuk menuju ke lokasi tersebut, di belakang kamar mandi itu temboknya kan langsung ke rawa, tembok rawa tuh dempetan. Itu sosok hitam berbulu tinggi itu nggak kelihatan palanya. Ternyata pas saya senter, bener-bener tinggi berbulu, nggak kelihatan palanya. Itu yang saya pahamin begitu senter saya turunin, di tangan kirinya dia lagi nenteng kepalanya sendiri. Nah ternyata cerita itu pun kesimpulannya ditanggapi sama tim saya nih, senior saya Pak Jaka. Itu yang suka nyebrang-nyebrang ke jalan, makanya ada terjadinya taruna laka lantas di sekitar zona luar tempat saya jaga. Makanya daerah itu bisa dibilang jalan raya sedikit rawan lah, angker lah gitu kalau orang sekarang bilang. Karena memang di situ orang kagak kenapa-napa nih, jatuh doang kepleset gitu, mungkin terkilir ban motornya gitu ya, tergelincir, jatuh, ya bisa sampai meninggal dunia. Kebanyakan yang ada di situ atau patah tulang gitu. Padahal cuma jatuh doang, kagak tabrakan, nggak beradu gitu kan, atau kalau dibilang tuh adu pala kambing lah gitu, itu enggak gitu. Jadi kebanyakan yang ditanya itu ada orang nyebrang tanpa kepala dan kepala itu ditenteng, jadi cuma nyebrang doang. Terus ada yang bilang lagi, nggak ngelihat saya Pak, sampai kaki tulang keringnya nih potek gitu, pecah. Itu pas ditanya sama si Pak Jaka itu, kenapa Pak kok bisa jatuh, kan nggak ada apa-apa. Saya ngelihat tuh banyak kerbau pada nyebrang masuk ke resto. Nah itu yang masalah kerbau juga, ya memang di situ dulunya tempat, gimana sih, zaman-zaman dulu di situ itu kan masih pinggiran Jakarta ya. Itu ada kayak bulan 14 Maulud gitu, ada seperti kayak sistem bulan Maulud lah gitu, kalau orang dulu mungkin ngerti gitu. Itu suka ada yang namanya kayak entah kejawen entah apa ya, itu bawa kerbau terus dipotong. Ya mungkin bukannya ke resto itu kerbau itu nyebrang masuk gitu, tapi tembusan resto itu kan ke rawa. Mungkin di dulunya di rawa itu tempat pemotongan kerbau buat maulutan atau apa gitu kan, kayak ruatan apa segala macam. Ya itu binatang tuh banyak, kerbau tuh, tapi kerbau ya, binatang itu rombongan tuh kerbau. Jadi orang ngelihat tuh lagi jalan tengah malam berkendara roda 2, tau tuh jatuh aja depan resto itu, yang patah kaki, tulang kaki lah, yang sampai bisa meninggal dunia. Itu kebanyakan di jalur itu tuh nggak utuh gitu Kak, pasti ada cederanya gitu. Kalau yang jatuh pasti ada cedera. Iya, soalnya kan di depan resto saya ini seberang-seberangan sama gudang. Bisa dibilang kayak gudang-gudang apa ya, kayak gudang-gudang kabel-kabel gitulah, tempat naruh kabel-kabel gitu. Gudang besar lah gitu. Nah, itu juga bisa dibilang salah satu punya pemerintah. Nah, itu di gudang tersebut suka ada tuh bermunculan sosok yang gede, berbulu tinggi, sosok kayak hitam itu tanpa kepala. Yang kepala itu selalu ditenteng. Itu di balik gerbang itu, di dalam itu kan kebun juga di gudang itu, tempat naro-naro barang-barang berat lah, alat berat gitu ya. Entah itu bentuknya mesin apa gitu. Itu gudang di situ. Nah itu sosok itu suka berdiri adanya di situ. Ya mungkin pandangan orang yang suka ngelihat gitu kan, yang suka kejadian di jalan raya itu jatuh terus sampai cedera gitu, cedera berat. Ya itu gara-gara sosok itu nyebrang dari situ ke arah resto Kak.
Jadi jangkauannya luas ya itu si yang sosok berbulu itu, dia kemana-mana, ke tempat-tempat, bahkan nggak cuma di resto aja. Ya memang ya julukan dari yang lain juga katanya dari teman-teman ya gitu, dari security yang ada terus sama chef di resto itu, tukang masak. Yang paling ngeri sih sama sosok itu katanya. Suka, jadi ketika dia ada tuh ada aja kejanggalan gitu, terus ada aja musibah dah gitu. Di kita orang pernah juga tabung gas besar itu yang tabung warna pink itu kan dia kalau 3 kilo mungkin gitu. Ini kan tabung gas LPG yang besar loh Pak. Itu masih disegel. Kalau kita curiga tengah malam itu binatang kan nggak mungkin kucing berantem terus bisa nginjak itu terus jatuh gelinding ke kolong tangga. Itu saya pernah pahamin pas saya jaga di zona luar. Prang, kan saya bingung. Panik gitu. Dalam arti panik ya saya kan penjaga malam gitu. Yang saya pikir mungkin ini jangan-jangan maling gitu kan. Atau apa gitu kan, taruna apa gitu. Ya saya buru-buru ke belakang lewat gerbang samping yang awal tadi saya bilang. Itu gas LPG gelinding dengan posisi pala gas itu masih kesegel, belum dibuka. Yang namanya kan gas itu masih banyak isinya, masih penuh. Kok bisa gitu jatuh terus gelinding gitu. Kalau sugesti kita itu kucing berantem gitu kan, naik ke situ terus jatuh, kan nggak mungkin gas itu jatuh diinjak kucing gitu. Ya emang kejadian iseng mah banyak gitu. Kalau di diri saya diisengin di saat jaga malam tuh banyak gitu di lokasi tersebut. Apalagi kalau yang nona Belanda itu nggak pernah nampakin wajahnya, nggak pernah dia ditegur itu bicara gitu. Apalagi dia nampakin muka itu nggak pernah. Udah hanya duduk nyamping. Hampir semua karyawan di situ ditemukan dengan posisi seperti itu sih Kak, di sofa yang sama, di tempat yang sama, dia duduk nyamping. Ya udah, diem aja udah. Dengan pakai kebaya, terus sama sanggul di kepala itu kayak model sanggul kembang gitu dah, yang besar. Ini menarik banget ya, ini yang nona berkebaya ini, tapi kayaknya kita break dulu, nanti kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Kalau kita terusurin, masuk dari gerbang itu, turunan sedikit, itu nggak jauh ada pohon jambu air. Jambu air tahu sendiri kan, kalau udah lebat banget itu kan, apalagi musim hujan. Nah itu saya pernah nemuin sosok rambut tuh dari atas pohon tuh turun, panjangnya sampai ke tanah, sampai ke lantai, sampai ke jalanan. Dia center di situ katanya ada suara anak kecil atau apa lagi nangis atau lagi apa gitu. Begitu dia cek tuh kayak ada ngejorokin noyor kepalanya tuh dari belakang sampai dia nyungsep kena pecahan, kena palanya pecah tuh kena toilet itu. Balik lagi ke Podcastis, podcast kisah mistis. Nah barusan kan Bang Kancil cerita tentang perempuan ya. Iya. Boleh diceritain nggak tentang perempuan berkonde itu? Iya, tentang sosok perempuan yang ada di situ yang berkonde itu ya yang tadi saya bilang, sosok itu berkebaya dan dia selalu nampakkan dengan wujudnya tuh duduk di sofa dengan posisi duduk nyamping, duduk ala cewek gitu Kak. Nah itu kalau ditanya nggak pernah nyambung gitu, nggak pernah ngejawab lah gitu, nggak pernah ngerespon, tapi dia selalu nampakin dirinya gitu dengan posisi yang angkuh lah gitu, tegak gitu, dingin lah posisinya gitu. Nah itu sosok kalau itu udah keluar di zona itu kita bakalan ketemu sosok-sosok lain Kak. Ya mungkin bisa dibilang kali gitu, apa dengan adanya sosok nona Belanda itulah bisa dibilang, karena penampilannya kayak nona Belanda ya. Mungkin dia salah satu raja atau petuanya di situ kali. Jadi ketika karyawan siapapun orangnya gitu, mau itu security atau karyawan resto gitu ya, nemuin sosok dia, itu pasti ada aja sosok-sosok lain bermunculan seperti yang tadi saya bilang, wujud gede tinggi berbulu gitu yang tanpa kepala. Itu dia keluarnya dari asap Kak. Jadi dibilang kayak orang ngerokok tuh kan asap kan dibilang dikit nggak dikit, dibilang banyak nggak terlalu banyak gitu. Jadi dia lebih kecil dari asap rokok Kak. Dia pokoknya asap aja. Kalau kita paham, ada asap tuh di pojokan itu kita center. Nah asap itu makin lama hilang jadinya wujud sosok bayangan. Nah itu walau alam dah. Banyak juga yang bilang sih dari orang-orang yang saya pernah cerita gitu, kayak petua-petua di sana ya. Ya memang
kalau yang namanya jin sosok tuh berawal dari asap gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Nah begitu kelihatan kasat mata dia tuh jadi asap gitu, asap dari asap munculnya itu jadi sosok gitu. Karena boleh tolong terawang itu sosok berkebayanya seperti apa dan mungkin ada ceritanya juga dia. Yang tadi ketika Bang Kacil cerita ya, aku langsung terbayang bahwa si nona Belandanya ini sebenarnya anak dari pemilik rumah. Jadi ada menirnya, kemudian menikahi wanita Indonesia. Mungkin dulu bukan menikahi ya, jadi semacam kalau wanita Indonesia yang dikawinkan gitu ya, itu dia disebutnya nyai kan. Nah, nona Belanda ini adalah anak dari nyai itu. Yang karena memang perawakannya lebih mirip orang Belanda, makanya itu dia diakui sebagai anaknya menir. Dan noni Belanda ini rambutnya tuh tidak pirang tapi lebih kecoklatan, tapi lebih terang coklatnya. Dikonde seperti penuturan Bang Kacil tadi, dia memakai bunga di konde-kondenya. Kemudian selalu memakai baju kebayanya itu warna-warnanya yang lembut-lembut gitu ya. Jadi kadang warnanya putih, jadi suka berganti pakaian semasa hidupnya itu dia berbaju warna putih, kadang lebih ke hijau. Jadi hijaunya tuh yang hijau yang lembut karena memang dia masih berusia sekitar 20 tahunan gitu. Dan sama menirnya ini memang dia sangat disayang karena memang perawakannya seperti orang Belanda, tidak banyak mirip seperti orang Indonesia. Dan dia memang benar dia sangat angkuh karena dia merasa dirinya itu bukan orang Indonesia tapi lebih ke orang Belanda. Dan memang dididik dengan cara yang keras oleh bapak itu, oleh bapaknya, oleh menir. Dan kenapa dia bisa lebih kuat? Karena memang dia adalah pemilik dari rumah yang sebelumnya adalah bangunan resto. Jadi memang itu rumahnya dia. Jadi yang sosok-sosok lain yang muncul juga sebenarnya istilahnya seperti numpang ya di rumahnya dia. Dia meninggalnya karena apa ya, Kak? Karena memang di situ itu udah dia tumbuh besarnya di situ aja. Terus kemudian dia meninggal sampai akhir hayatnya di situ. Jadi dia merasa bahwa itu adalah rumahnya dia. Jadi dia stay di situ karena itu rumahnya dia. Iya, itu rumahnya dia, betul. Oke. Lanjut Bang Acil boleh? Iya paling itu sih Kak, soal sosok wanita yang tadi saya bilang itu ya ada benernya kalau tarik benang ke cerita Terawangan Kahana ya. Ya mungkin iya gitu, jadi sosok tersebut tuh yang mempunyai pemilik gitu, tempat pertamanya tuh dia gitu. Karena memang ada cerita juga dari orang-orang sekitar gitu, betul-betul sekitar, ya memang itu dulunya bangunan tua, bangunan lama gitu. Dan tadi kagak seperti ini gitu. Ini tuh semua udah main uruk, main tinggi gitu kan, sampai di pohon blok, lahan zona luarnya. Dulu tuh nggak begini, ini ada di bawah, sama jalanan tuh ada di bawah. Ya, jadi kalau buat gambaran Kahana tadi ya masuk di akal sih gitu kan. Sosok itu adanya di situ, terus orang lama di situ gitu, bisa dibilang penghuni dulu rumah itu gitu. Ya bisa jadi Kak gitu. Karena memang banyak orang bilang juga seperti itu bangunan lama gitu, bangunan tua dan dulu ada orang asing tinggal di sini gitu. Dari warga-warga sekitar gitu, dari yang betul-betul sekarang lah yang saya tahu gitu, sepuh-sepuh gitu kan. Ya jadi intinya kalau buat nona Belanda sih memang adanya ya peninggal pertama di situ kali, entah dia penempat pertama ya maksudnya. Nah entah dia meninggalnya karena sakit, entah kenapa kan itu walau alam lah, kita nggak ngerti lah gitu kan, itu urusan dia. Cuman ya memang sekali dia datang, kita selalu tuh dijumpai dengan sosok-sosok yang lain selain nona Belanda itu. Pokoknya awalnya dia datang aja, itu kita langsung ketemu dengan yang lain-lainnya gitu. Jadi yang bikin penasaran nih sampai sejauh ini nih jujur, walaupun ya ini sih sebenarnya sih walaupun saya ngomongin tempat saya kerja gitu kan, horornya, dan saya masih kerja situ ya takut nggak takut sih karena sebenarnya gitu kan. Jadi cuman penasarannya tuh kenapa sih setiap sosok itu hadir gitu, terus sosok-sosok lainnya ikut-ikutan muncul gitu. Dan kita kan sejauh ini kan kita kerja ikhtiar gitu kan, kita lagi ikhtiar, lagi bekerja benar baik gitu kan. Dan itu di Jaga Malam selalu bermunculan ada aja tuh, apalagi yang namanya yang tadi pintu gerbang samping menuju ke arah Mes Resto ya kan, itu parkiran motor, mobil, karyawan di situ semua. Nah itu kalau kita terusurin masuk dari gerbang itu, turunan sedikit itu nggak jauh ada pohon jambu air. Jambu air tahu sendiri kan, kalau udah lebat banget itu kan, apalagi musim hujan. Nah itu saya pernah nemuin sosok
rambut tuh dari atas pohon tuh turun panjangnya sampai ke tanah, sampai ke lantai, sampai ke jalanan. Nah itu pas saya senter lagi itu yang ada sosok itu tuh ternyata pala duluan yang turun. Nah itu yang dibilang sama temen ya, itu Cil yang dibilang kuntilanak tuh seperti itu. Jadi dia, dan lagi anehnya tangannya dia kan, kalau kita kan kalau merangkak nih ya, tangan kita kan begini Kak. Ya masa sejajar gitu kan, depan sama ini kan sejajar. Kalau sosok kuntilanak itu ternyata dari pergelangan tangan sama jari ini di belakang. Kalau ininya masih di depan. Yang saya pahamin dari teman tuh seperti itu gitu. Kalau kata Bang Jaka ini orang situ, itu kok lu ngelihat tangannya gak pas lu senter? Ya itu mau kuntilanak, sembari ketawa gitu. Itu memang adanya di pohon itu gitu. Tapi nggak pernah jahil. Nah ini malah ada lagi dari karyawan resto yang sekarang baru-baru tinggal di mes. Ini muncul sosok orang tua nyapu, tapi di depan itu area tempat parkiran motor belakang. Nah itu sampai sekarang tuh, ya mudah-mudahan sih jangan gitu. Sampai sekarang saya malah nggak pernah tuh tahu. Dari omongan kejujuran dari temen yang di mes itu ya, anak resto tuh. Karena ada nih udah hampir 4 bulan nih dia tinggal di situ, cowok. Nah dia katanya suka dengar ada orang nyapu Bang di bawah. Kalau saya sih malah nggak pernah nemuin. Malah yang saya takutin, lo denger di kamar mes lo, yang lo denger itu yang di loteng tanpa kaki. Itu yang dulu pernah ada, ya yang tadi saya bilang tuh, dulu pernah ada yang tinggal di mes itu, di 3 petak itu, di lantai 2. Terus itu karyawan cewek lagi. Itu dia suka denger di ruangannya dia. Begitu dia penasaran, dia buka di kisaran jam 1, jam 2-an. Itu nenek-nenek di loteng itu lagi nyapu. Cuman kalau orang berdiri kan tinggi, mentok loteng. Ini nenek-nenek kagak mentok palanya, dia kayak orang duduk. Nah di situ jadi karena gelap kata dia, entah dia punya kaki entah kagak, pokoknya dia lagi ngosrekin loteng tuh, sampah-sampah di loteng. Karena di situ banyak bar sampah kayak buangan kasur bekas karyawan-karyawan yang kemarin, terus guling, bantal gitu kan. Ya kan nggak mungkin anak mes baru nempatin bekas orang gitu kan, bantalnya kan nggak mungkin. Jadi semua bekas pakai karyawan-karyawan yang lain yang lama dibuang ke loteng itu. Ya bisa dibilang mungkin jorok kali gitu, karyawan-karyawan itu jorok, jadi adalah sosok itu di situ. Terus sama ini aku yang menarik banget nih, tadi aku mikirin sosok Noni Belanda tadi tuh kan tiap datang yang lain pada muncul nih. Iya. Kenapa dia pas dia muncul udah pasti yang lain tuh bakal muncul juga? Pasti yang karena dia pertama yang paling kuat ya di situ. Selain yang penjaga yang tadi nenteng kepala, dia memang yang paling kuat, dia yang punya rumah. Jadi ketika kalau dia udah muncul, yang lain boleh muncul, boleh menampakkan diri gitu. Jadi sebenarnya yang lain tuh juga pengen muncul, cuma dia Iya. kan nunggu Iya. setelah. Mereka karena yang punya rumah belum keluar, jadi ya mereka Tunggu menunggu maksudnya aja. ada adabnya juga Iya. mungkin mereka. Karena takut juga sama Noni Belanda itu. Kuat banget berarti. Iya, karena udah lama ya. Sama sosok yang dibilang tadi sama Bang Kancil yang dilihat sama temennya. Iya, Itu yang- sosok apa sih? Iya, sosoknya itu sebenarnya punya peliharaannya ya, penjaganya Jawara ya. Jadi memang dia kan biasanya Jawara itu punya pusaka. Nah, pusakanya itu yang bisa membuat dia kebal, dibacok dia nggak berdarah gitu, dia nggak mati-mati segala macam. Nah, karena ketika dia udah saatnya gue pengen meninggal, capek juga mungkin kan, hidup udah terlalu lama, akhirnya dia buang lah penjaganya itu. Nah, penjaganya itu yang akhirnya udah kehilangan majikannya, dan biasanya pada saat dia masih mengabdi sama majikannya suka dikasih ayam cemani, mungkin darahnya gitu kan, suka dikasih persembahan-persembahan, sesajen dan lain-lain. Ini nggak ada, akhirnya dia mengambil sendiri dengan ya itu jahil di jalan raya, makanya dia suka lewat dengan nenteng kepalanya, jadi orang melihatnya kayak waduh ada apa, akhirnya dia banting setir, jatuh, meninggal kayak gitu. Jadi ya hati-hati sih berkendara di daerah situ, benar kata Bang Kacil. Nggak bisa dibilang setiap malam juga sih Kak. Jadi intinya yang namanya kayak gitu kan, entah kita lagi emang lagi takut-takutnya, itu datang sendirinya. Soalnya kan bisa dibilang hal horor itu mah mistis itu kan bisa inin juga deketin sama sugesti kita juga kali ke Hana ya. Kalau kita lagi energinya melemah, sakit, atau mungkin lagi drop ya, kita jadi lebih sensitif aja sama hal-hal seperti itu. Iya, jadi ya kadang suka gitu, dan apalagi kalau malam kita lagi jaga, lagi tugas malam itu, pas lagi piket tuh keadaan hujan gitu dari sore. Kadang suka sedih kalau ceritain. Iya, itu pasti aja. Entah itu sugesti kita gitu kan, angan-angan kita gitu, wah gue denger ini. Enggak juga sih sebenarnya, begitu kita lagi benar-benar niat kerja gitu, sweeping ke belakang, ada aja.
hal-hal yang ya Karena kan gelap, lembab, terus kotor, pasti mereka lebih kuat energinya. apalagi kalau yang tadi saya bilang anak kecil dari tempat sampah tiba-tiba pas nengok dia lagi gigitin kantong sampah tuh dia lari nggak sewajar orang lari, jadi dia merangkak kayak binatang itu nyebur ke lubang pembuangan yang kayak sumur tuh, lubang pembuangan limbah itu ada 2 lubang itu sampai sekarang limbah itu ada lubangnya kayak sumur dia 2. Satu buat resapan air, satu buat sampah-sampah kayak lumpur, jadi lumpur gitu kan. Itu lubang limbahnya ada sampai sekarang. Itu ketemu sama yang anak kecil tuh cuma sekali doang atau beberapa kali? Sekali, terus kedua kalinya pernah di ruang outdoor, ruang belakang resto. Itu ada pohon apa sih kayak sawo apa duren muda gitu. Nah itu tempat emang paling kagak enak. Semua yang kerja situ pada bilang. Jadi ruang outdoor itu ada pohon sawo apa pohon itu gitu yang tadi gue bilang tuh duren muda gitu. Itu tempat paling kagak enak. Dilihatnya udah kagak enak gitu. Awalnya bikin penasaran gitu. Kok pohon ngapain di sini gitu? Pohon kok ada di sini gitu. Itu tuh nggak enak pemandangannya. Cuman ya hal lagi-lagi gitu. Hal goib itu adanya di situ, Kak. Banyak kejadiannya malah di situ ya. Jadi kirain mah apa gitu ya. Suara-suara kayak anak kecil lagi ngobrol apalagi main gitu. Tahu-tahu pas saya senter ke situ, saya sorot ke situ, cahaya lampu senter saya ini pas lagi pengontrolan itu malam itu anak kecil lagi mainin batu putih tuh, batu apa sih? Batu hias lah ya. Tak, tak. Sembari jongkok, itu dimainin sama dia, diacak-acak di batu lingkaran pohon itu. Kalau sosok anak kecil itu ya segitu aja sih Kak paling. Kalau yang lain ya memang sosok itu berawal dari nona Belanda yang tadi, dari nona yang di dalam resto itu. Karena setiap karyawan siapapun orangnya gitu ya, mau itu orang resto, mau itu security, kalau nemuin sosok itu, keseringan malah OB. Kalau OB itu kan dia pulangnya lebih telat, lebih belakangan dibanding karyawan-karyawan yang lain gitu kan. Karena OB kan beres-beres dulu segala macam, bersih-bersih ya kan. Belum lagi dia salin buat pulang kan, salin badan. Dia bersih-bersih. Itu yang sering OB. Cuman kalau dia mau udah biasa. Ada namanya OB Bang Sofian. Dia mah nggak ada manusia yang kaget takut, nggak ada gitu. Kalau hawa takut pasti semua orang punya lah gitu ya, ada gitu di diri manusia. Cuman kalau dia mah udah biasa, bukan nggak takut gitu, udah biasa gitu. Dia mah pernah kata keluar dari abis salin diri nih, ganti sweater, ganti pakaian gitu dari kamar mandi karyawan. Begitu dia buka, itu langsung ditabrak sama sosok itu. Aduh. Makanya sampai sekarang dia punya muka di sini jidatnya hitam. Sampai sekarang. Nah dia tuh sempat sakit itu dia, sebulan cuti kerja, sempat malam mau dibuat resign itu dia, mau dikeluarin sama HRD lah gitu karena ya kepastiannya sakit kok lama gitu, tapi sakit apa gitu. Kalau cuma demam doang kok sampai sebulan gitu, sempat mau dikeluarin deh itu. Kalau enggak nyatakan bikin surat resign aja gitu kan, biar keluar baik-baik. Tapi tahu-tahu datang bukan bawa surat resign malah kerja lagi. Cuman sampai sekarang ada bekasnya di jidat, sampai ke sini sampai ke pipi, cemong hitam gitu. Nah itu nggak ngerti dah tuh kalau kita ketabrak tuh karena ya sama sosok tuh apa bagian dari diri kita kayak begitu gitu cacat atau gimana gitu? Apa kita kesurupan apa gimana? Berarti sesuatu yang menabraknya ini meninggalkan sesuatu lah ya di tubuhnya si Bang Sofian tadi, karena berarti sosoknya ini kuat ya. Karena kan mereka kenapa munculnya dari asap? Karena mereka sebenarnya dari api kan. Nah berarti ketika dia tabrakan benar-benar menyentuh sampai membuat seperti kebakar kayaknya. Tapi kata teman-teman di resto itu malah awal-awal Bang Sofian masuk tuh orangnya biasa, terus sopan, rileks gitu, nyantai. Tapi sekarang malah kebanyakan kalau kata orang Betawi apa keblingsatan lah ya, ngaco lah gitu. Jadi so enjoy gitu, seenak dia gitu. Jadi berubah sifatnya. Lebih ke cenderung ke gesit lah gitu. Iya, hati-hati sih ya, takutnya residunya masih nempel, jadi seperti ketempelan ya. Mungkin harus coba berobat Bang Sofian ya ke tempat. Tapi kalau dia dari ungkapan dia malah di rumah sejauh dia istirahat ya udah dipegang sama orang ini, orang itu gitu. Udah sih. Cuman lebih karakternya lebih berubah aja gitu. Dia lebih lincah, lebih gesit gitu doang udah. Lebih banyak ngobrol gitu. Bang Sofiannya nggak ngerasain kayak masih ketempelan, karena aku pernah ketempelan ya, ketempelan yang tabrakan seperti Bang Sofian tadi. Tapi kalau aku ngerasanya seperti ya kita tempelan aja begini gitu, sepanjang makhluk itu masih nempel ke kita. Tapi begitu makhluk itu pergi, udah aku merasanya baik-baik aja. Tapi kalau dia suka sering bengong aja ya, bengong gitu. Jadi kalau lagi nyantai nih kerjaannya nih, gitu. Tamu lagi banyak nih, cuma kan
piring-piring belum ada yang kotor gitu, belum diangkutin ya sama pelayan. Dia itu nongkrongnya main HP, bengong. Cuman kalau lagi datang ramenya dia rame sendiri. Malah karyawan-karyawan belakang tuh bilang karyawan resto ya, kayak tukang masak apa chef gitu kan. Dulu nggak begini dia datang. Sekarang semenjak kejadian sakit sebulan itu datang-datang rame gitu, orangnya rame gitu, jadi rame gitu. Jadi bisa beda perilaku sampai bisa sampai kayak gitu ya. Tapi kadang ada bengongnya dia Kak, ada kayak mungkin ada satu sisi di saat dia lagi kosong kali ya. Dia bengongnya udah main HP, udah diem aja main HP. Ditanya apa dia bodo amatan gitu. Yan, udah siang, udah istirahat udah kelar belum? Udah dia diem aja. Berarti masih ada yang tertinggal di situ ketika dia ketempelan ya, kalau itu nyebutnya ya. Makhluknya itu setiap dia datang ke tempat kerja berarti masih ikut suka menempel sama dia. Nah dia ngerasa tuh malah waktu sakit dia sempat cerita nih Kak. Gue ngeliat lu di balai itu, gue ngeliat lu di rumah itu, tapi gue di rumah lagi dipegangin orang. Kata dia, gue nggak ngerti dia tuh kalau kayak gitu. Dia ngomong begitu waktu dia sakit. Gue ngeliat nih emak gue lagi di mana di warung si itu, gue ngeliat bapak gue lagi di mana, gue ngeliat gitu. Lagi dikerjain apa gimana gue ngeliat. Terus gue kayak jalan di kampung ini nih, gue ngeliat orang-orang lagi duduknya begini lagi makan ini, gue ngeliat. Tapi orang itu nggak ada ngeliat gue. Nah pas dia lihat diri dia lagi diobatin di rumah. Itu awal kejadian kata dia. Nggak tahu dah apa itu ruhnya kali dibawa apa gimana kayak. Biasanya ketika kita ketempelan atau tabrakan sama dia, jadi kalau misalnya makhluk ini masih ada di dia bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Makanya kan katanya kalau orang indigo gitu ada yang nempelin, makanya dia bisa tahu kejadian masa lalu, masa apa segala macam. Karena memang ada beberapa yang sebagian kayak gitu ketika dia seperti dirasukin ya nyebutnya ya, sebagian dirasukin, dia jadi bisa tahu apa yang dia bisa melihat hal-hal yang orang lain nggak bisa lihat. Ya mungkin itu yang tadi, ini kan masih di zona, balik lagi zona resto ya, di tempat perusahaan gue nih, yang tempat gue jaga. Ya mungkin itu yang dibilang tadi, cerita Pak Umar itu senior gue hampir sama Bang Sopian ini. Karena Pak Umar kan pernah ada pecah pala tuh di toilet tamu resto. Nah, dengan ada suara-suara di situ, dia penasaran dong, namanya dia jaga malam saat itu, rollingannya dia. Pas dia cek itu kayak ada yang jorokin. Ya mungkin kesimpulan sih, apa anak kecil itu kali Kak yang jahil Kak ya? Banyak kemungkinan sih, karena dua sosok yang berbeda yang ngejailin di kamar mandi itu. Itu ada anak kecil juga, ada sosok yang perempuan tadi, rambut panjang itu, walaupun dia nampakin tapi dia kan suka bisa nabrak gitu. Oke, jadi itu tadi cerita dari Bang Kancil tentang gangguan-gangguan di tempat kerjanya. Makasih Bang Kancil udah datang dan cerita. Dan sekarang kita masuk ke ghosting. Karena kenapa sih makhluk-makhluknya itu bisa menampakkan diri ke kita, apalagi yang tadi dialami sama Bang Kancil? Jadi kalau misalnya kenapa makhluk itu menampakkan diri ke kita, karena memang makhluk itu ingin menampakkan diri pertama. Yang kedua karena keadaan kita sendiri yang pada saat itu mungkin dalam keadaan energinya itu lemah ya. Jadi mungkin lagi kurang enak badan, kondisinya lagi drop, atau lagi ketakutan, lagi bengong. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan sosok-sosok tersebut bisa tampak jelas di mata kita. Walaupun orang itu tidak memiliki mata batin ataupun indera keenam ya. Dan terutama buat Bang Kancil yang bertugas menjaga malam, tentu saja kan tidak mungkin mengecek areanya itu berdua atau bertiga, pasti sendiri dalam keadaan gelap. Apalagi kalau dalam keadaan hujan. Hujan itu kan dingin, lembab, gelap. Itu adalah saat-saatnya malam, apalagi ya tengah malam menuju ke jam 2, jam 3 pagi itu adalah waktu-waktunya mereka itu energinya semakin kuat, sosok-sosok itu. Sehingga menyebabkan orang yang lagi mengontrol wilayah atau daerah itu dengan senter yang cuma nggak mungkin seterang lampu ya, karena memang tidak menyalakan lampu akan menyebabkan dia sendiri psikologisnya udah terserang ketakutan, mencekam, mendengar suara ada yang jatuh jadi berpikir wah ada apa nih,
udah kena, ya kan? Akhirnya menyebabkan sosok-sosok itu yang energinya semakin kuat di malam hari dan kondisi kita yang semakin menurun, akhirnya menyebabkan dia tampak sangat jelas dan lebih kuat energinya sehingga kita bisa melihatnya. Dari penjelasannya Kak Ana tadi tuh akan ada hubungannya nih sama video yang bakal kita tonton tentang penampakan yang dilihat sama petugas keamanan di bangunan yang dia jaga. Baik, boleh kita. Ini jelas banget loh. Ya, penampakannya jelas sekali nih. Ya, emang ruangannya kayak begini sih. Mirip juga ya. Mirip di lokasinya Bang Kancil ya. Hilang. Tetap ada ya mukanya. Karena dinyalain lampu ya. Mungkin ini yang sosok hitam itu kali ya. Ini sosok apa sih Kak? Jadi sosok ini bisa dikatakan sebagai siluman. Siluman ya. Biasanya ada di makam-makam keramat. Nah, kenapa mungkin ada di sini? Bangunan ini dulunya mungkin adalah salah satu bekas kuburan atau makam yang dikeramatkan. Kemudian dibangun, makamnya dipindahin mungkin, kemudian dibangun jadi bangunan kantor. Sehingga menyebabkan penjaganya itu masih ada tinggal di sini, siluman itu. Matanya itu biasanya bercahaya seperti sorotnya tuh kayak tajam ya gitu, terang banget. Ya, matanya. karena itu matanya dia. Wah, ngeri banget ya. Kasihan banget, maksudnya petugas keamanannya yang harus berhadapan sama itu. Karena memang pasti munculnya itu malam hari dia. Oke. Untuk itu makasih ya Bang Kancil udah datang ke Podcastis, udah cerita-cerita juga, berbagi kisah pengalaman selama diteror sama penghuni-penghuni di tempat kerjanya Bang Kancil. Dan buat kalian yang suka cerita-cerita horor dan mungkin punya cerita horor juga, kalian bisa kirim cerita kalian dengan cara DM ke Instagram @dance.tv. Sekali lagi Instagram @dance.tv. Nanti cerita yang paling mencekam bakal di-sharing di sini, bakal diterawang juga sama Kak Ana Anderson. Dan buat kalian yang suka episode-episode dari Podcastis, jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis, episode selanjutnya.